Di rawa yang terletak di dalam hutan belantara, hidup beberapa ekor buaya air tawar yang menjadi penguasa wilayah perairan di sana. Buaya-buaya tersebut bertahan hidup dengan makan ikan dan hewan-hewan yang singgah di dekat rawa. Para penghuni hutan yang tinggal di sekitar rawa mengenal buaya-buaya tersebut sebagai hewan yang rakus, egois, dan pemarah, terutama seekor buaya yang dikenal sangat pemarah di antara buaya-buaya di sana. Buaya tersebut bernama Gray. Gray, buaya pemarah dan enggan berkerumun dengan hewan-hewan lainnya, termasuk sesamanya. Gray selalu menyendiri dan sering marah pada satu hal yang sepele. Dia sangat pemarah dan agresif. Suatu hari, ada seekor bangau yang singgah sejenak dan hendak mencari ikan di rawa. Bangau mengetahui bahwa di rawa yang disinggahinya ada beberapa buaya yang dikenal ganas. Namun bangau tidak peduli dan malah bermaksud datang ingin mempermainkan buaya-buaya tersebut. Bangau itu bernama Kio. Kio seorang bangau yang sangat jahil. Menurutnya, membuat jahil pada hewan lain itu menyenangkan. Dan karena hampir seluruh teman sama bangaunya telah dijahilinya, Kio ingin melakukan sesuatu yang menantang dan menyenangkan. Alhasil ia pergi ke tempat para buaya ganas berada. Dengan beraninya, si bangau hinggap di atas tubuh Gray yang tengah tertidur tenang di tepi rawa. Gray tidak menyadarinya. Gray yang terbangun dan hendak mencari makan mulai beranjak menuju rawa. Gray menemukan ikan santapannya. Gray meraih ikan tersebut dengan mulutnya, melontarkan ke udara hendak masukkannya langsung ke dalam mulutnya. Hap! Gray membuka tutup mulutnya, namun tidak merasakan apapun. Pertama, Gray berpikir kalau ikan yang disantapnya lepas. Gray kembali mencari mangsa. Ditemukan lagilah ikan santapannya. Hap! Gray tidak merasakan rasa ikan di dalam mulutnya. Aneh ya, buaya-buaya yang melewati Gray mentertawakan Gray. Hahaha, lihat ya, bisa-bisanya buaya dipermainkan seekor bangau. Gray baru menyadari bahwa ada seekor bangau yang sedari tadi hinggap di atas tubuhnya. Gray marah, menggoyangkan ekor dan tubuhnya dengan sangat kuat. Bangau langsung terbang pergi sambil menertawakan si buaya. Keesoknya, bangau kembali datang dan kembali menjadi buaya dan terus kembali lagi dan lagi. Meskipun buaya sudah berupaya menghindari dan bertingkah agresif pada bangau, bangau tetap datang dan terus menjailinya. Semakin hari, Gray semakin ditertawakan oleh buaya-buaya lainnya. Gray kesal dan sedih. Gray memutuskan untuk berdiam diri di tepi rawa seharian tanpa melakukan apapun. Bangau seperti biasa kembali ke rawa dan hendak menjahili Gray. Namun Gray hanya diam menjahili oleh bangau. Karena buaya tidak menunjukkan ekspresi yang menyenangkan, menurut bangau, akhirnya bangau membuat rencana. Bangau mengais-ngais tanah hingga membuat lubang di jalan yang biasa dilalui oleh Gray. Benar saja, Gray melewati jalan itu dan tak menyadari lubang tersebut. Seketika masuk ke dalam lubang yang cukup dalam. Keesoknya, Bangau mendengar dari para penghuni hutan lainnya tentang kabar bahwa ada segerombol pemburu yang tengah berburu dan mendekati rawa. Bangau teringat jebakan yang dibuatnya untuk menjahili buaya. Benar saja, Bangau datang dan melihat ada seekor buaya yang terjebak di dalam lubang itu. Tak jauh dari sana, suara gemuruh tembakan pemburu terdengar. Bangau panik dan berusaha membuat buaya keluar dari lubang tersebut. Bangau masuk ke dalam hutan meminta bantuan. Karena hewan hutan juga takut dengan para buaya, tidak ada yang mau membantu. Bangau pun berinisiatif mengisi lubang tersebut dengan air. Dengan cepat, ia mengambil air dari rawa, mengisi lubang tersebut sedikit demi sedikit. Akhirnya, lubang tersebut penuh dengan air dan Gray yang terjebak dapat keluar dari lubang tersebut. Bangau bertanya, "Kamu tidak apa-apa, buaya?" Gray yang marah akan perbuatan Bangau mengebas ke ekornya dengan kencang ke arah Bangau, sehingga Bangau terlempar. Gray marah berkata, Dasar kau bangau, aku hampir mati karenamu. Aku tahu ini ulahmu. Apa kau tidak ada pekerjaan lain
dan menggangguku setiap hari. Aku ini buaya. Aku juga ada urusan selain meladenimu. Pemalas, menyebalkan. Pergi sana. Bentak Gray. Bangau yang ternyenyak dengan perkataan dan perilaku Gray padanya bangkit dan bergegas terbang pergi. Besoknya dan selama beberapa hari, Bangau tidak datang ke rawa. Buaya senang karena tidak ada hewan yang menyebalkan yang mengganggunya lagi. Akan tapi, Gray merasa kesepian. Semenjak diganggu oleh Kyo, Gray merasa memiliki seorang teman. Ada seekor buaya lain menghampiri Gray dan berkata, Wah, kamu selamat, Gray. Kukira kamu bakal ditangkap oleh pemburu. Berterima kasihlah dengan Bangau karena dia berusaha mengeluarkanmu dari lubang tersebut, di mana para hewan lainnya enggan untuk menolongmu. Gray terdiam dan menyesali perkataan yang telah dia katakan kepada Bangau. Gray menunggu kehadiran Bangau hari demi hari. Seringkali buaya berjalan di sekitar daratan, siapa tahu Bangau ada di sana, tapi tidak ada. Tapi suatu hari Bangau datang dan kembali hinggap di atas tubuh Gray. Kini Gray menyadari itulah si Bangau dan tak memarahi Bangau dan berkata, Terima kasih, Bangau. Singkat buaya. Bangau berkata, Buka mulutmu. suruh Bangau. Buaya pun membuka mulutnya. Bangau satu persatu memberikan ikan hasil tangkapannya pada buaya. Ini hasil tangkapanku. Aku mengumpulkannya berhari-hari. Maafkan aku, buaya. Ternyata kejailanku sudah melebihi batas. Ikan ini sebagai permintaan maafku. Ya, aku juga meminta maaf padamu atas perkataan yang telah kukatakan padamu. Dan terima kasih ikannya. Buaya melahap habis ikan tersebut, tapi ada satu ikan yang tidak disantapnya dan ia berikan pada Bangau. Ini untukku sebagai pemohon maaf karena telah menyakiti hatimu dengan kata-kataku. Dan terima kasih sudah bersusah payah menyelamatkanku. Bangau dan buaya saling memaafkan dan menyadari kesalahannya masing-masing. Sejak hari itu, mereka pun menjadi teman dekat dan bekerja sama mencari makan. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ialah jika kamu berbuat jahil pada orang lain, perhatikan dengan siapa kamu melakukannya. Apabila berlebihan, itu akan menyinggung orang lain. Jagalah ucapanmu, karena perkataan bagai pedang yang dapat menyakiti siapapun yang terkena sekali tebasannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.